Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai sistem kardiovaskuler. Pertama-tama kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Ada Ananta Chandra Hepsari dengan NIM P1337434121 Yang kedua ada Khairul Habib Susilo Bakti Nugroho dengan NIM P1337434121 Yang ketiga ada Pradiana Syahwa Hafidza dengan NIM P1337434121 Dan yang terakhir ada Oktasya Agwit Aura Puspita dengan NIM P1337434121 Pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ siklus darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler terdiri dari 1. Jantung, berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua, komponen darah sebagai pembawa oksigen dan nutrisi. Dan yang ketiga, pembuluh darah sebagai media atau jalan dari komponen darah. Letak dan posisi jantung. Letak jantung yaitu di antara paru-paru, berada di dada bagian tengah, namun sedikit bergeser ke sebelah kiri. Sedangkan untuk posisi jantung, berada di belakang tulang dada. Ukuran dan berat jantung. Ukuran jantung kira-kira panjang 12 cm, untuk lebarnya 8 sampai 9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 200 sampai 400 gram. Lapisan otot jantung. Yang pertama ada lapisan luar disebut epikardium. Untuk lapisan kedua adalah lapisan tengah disebut myokardium. Yang ketiga ada lapisan dalam disebut endokardium. Lapisan epikardium atau lapisan terluar jantung terdiri dari jaringan ikat dan lemak yang berfungsi sebagai pelindung jantung di bawah perikardium. Lapisan epikardium terdapat cairan sebanyak 5-10 mili yang berfungsi untuk membasahi jantung. Lapisan epikardium terdiri dari lapisan mesotel yang terdapat pada bagian dalam dan lapisan fibrosa pada bagian luar. Epikardium berperan dalam menjaga fleksibilitas aktivitas jantung dan mempertahankan agar jantung tidak mengalami pembesaran yang berlebih. Kemudian yang kedua adalah lapisan myokardium. Lapisan myokardium atau lapisan tengah tersusun dari kardimiosit dan sel otot jantung. Kardimiosit merupakan sel otot yang berkontraksi secara khusus melalui sel otot lainnya. Lapisan myokardium ini berfungsi dalam kontraksi jantung. Myokardium ini bekerja dengan berdasarkan rangsangan jantung untuk memompa darah dari ventrikel. Hal inilah yang menyebabkan jantung lemas. Karena jantung yang lemas inilah antrium jantung dapat menerima darah yang dipompa. Gerakan kontraksi pada myokardium inilah yang kita sebut dengan detak jantung. Kemudian lapisan otot jantung yang ketiga adalah lapisan endokardium. Endokardium merupakan lapisan terdalam pada dinding jantung. Endokardium terdiri dari sel-sel endotel yang halus dan permukaan endokardium yang lentur dan tidak kaku. Lapisan ini memiliki fungsi untuk mengumpulkan darah, memompa dan mengatur kontraksi jantung. Endokardium juga mengendalikan komposisi cairan ekstraseluler yang memenuhi kardimiosit. Jantung memiliki 4 ruang. Jantung pada manusia memiliki 4 bagian yang terdiri dari 1. Antrium kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh. Yang kedua adalah antrium kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga adalah ventrikel kanan untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keempat adalah ventrikel kiri untuk memompa darah bersih dari jantung ke tubuh. Katup jantung ada 4, di antaranya yaitu katup trikuspid, bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah
ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang terakhir ada katup aorta, bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Gangguan pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada penyakit jantung koroner. Terjadi lantaran adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner karena penumpukan plak. Yang kedua ada aritmia. Jantung berdetak secara tidak teratur, terkadang terlalu lambat dan terlalu kencang. Yang ketiga ada gagal jantung. Kondisi ketika jantung tidak dapat berkontraksi dan rileks. Yang keempat ada stroke. Terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otak mengalami penyumbatan. Dan gangguan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.